Pengembangan diri. Kayaknya konsep yang abstrak dan luas banget, bahkan kompleks. Terus bagaimana cara kita menyederhanakan ini supaya kita tahu langkah-langkah yang bisa kita ambil? Simak di video ini. Hai, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gue Umar yang membahas seputar self-development dan productivity. Kali ini kita akan ngobrol tentang pengembangan diri. Dan tentunya aku bahas banyak sekali konten-konten pengembangan diri di TikTok, Instagram, serta podcast di Spotify. Ketika kita membahas tentang self-development, banyak nanya, Bang Umar, sebenarnya pengembangan diri itu cabangnya apa-apa aja sih? Tergantung, kita mencabangkan berdasarkan apa? Tapi kalau kita mencoba melihat ke komponen-komponen atau elemen-elemen dalam diri kita, maka kita bisa pecah pengembangan diri ini ke 4 bagian saja, yaitu our body, our mind, our heart, dan our soul. Atau kita bisa buat untuk mudah mengingatnya singkatan 4R, yaitu raga, rasio, rasa, dan religi. Yang pertama raga, our body, tubuh kita. Ketika kita mencoba untuk memiliki tubuh yang lebih baik, tubuh yang lebih sehat, tubuh yang lebih bugar, tubuh yang lebih kuat, itu pun juga termasuk ke dalam self-development, pengembangan diri. Gimana caranya? Kita mencoba menjaga pola makan kita, pola istirahat dan tidur kita, nutrisi yang kita konsumsi, olahraga kita, rajin berolahraga, entah itu lari pagi, olahraga permainan, tenis, nge-gym, apapun itu, akan membuat kita punya tubuh yang lebih baik. Jadi kita perlu peduli dengan tubuh kita dan meningkatkan kualitas tubuh kita. Yang pertama adalah raga atau our body. Yang kedua adalah rasio atau our mind, pikiran kita. Jadi kita perlu punya intelektual yang lebih bagus juga. Upgrade diri kita dengan upgrade otak kita. Caranya dengan apa? Caranya dengan belajar, baca buku, nonton video edukatif seperti ini, dengerin podcast cerita pembelajar, ikut berbagai training, webinar, course, ikut mentoring, coaching, sehingga apa? Sehingga kita pun terus terupgrade. Jadi upgrade your mind, upgrade pikiran kamu. Dan kita perlu melatihnya juga, membiasakannya supaya kita terbiasa untuk mau belajar. Bahkan kalaupun kita udah nggak sekolah lagi, nggak kuliah lagi, terus belajar, terus mau baca. Yang ketiga adalah rasa. Yaitu emosi kita, perasaan kita, hati kita, your heart. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain, bagaimana kita berempati, bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan teman kita, sahabat kita, kerabat kita, rekan kerja. Bagaimana cara membentuk hubungan yang baik, yang menyenangkan, yang sama-sama bermanfaat, dan akhirnya energi emosi kita sebegitu terisinya. Nah, ini adalah cara-cara untuk kita meningkatkan kualitas hubungan. Dan ini pun perlu dipelajari. Hubungan itu bukan hanya hubungan dengan pasangan, tapi juga hubungan kerja, hubungan komunikasi, skill-skill interpersonal, skill-skill berbicara, komunikasi, skill memengaruhi, influencing, skill leadership, itu pun juga perlu dilatih. Ini pun juga termasuk ke dalam pengembangan diri. Karena emosional kita, rasa kita, hati kita termasuk ke dalam diri kita juga. Yang keempat adalah our soul, atau jiwa kita. Atau kita sebut sebagai spirituality. Nah, yang keempat adalah R-nya religi. Banyak yang merasa spirituality adalah tentang agama saja. Betul, agama adalah bagian dari spirituality. Tapi tidak cukup hanya di sana. Apa maksudnya? Spirituality berarti bagaimana kita berelasi dengan hal-hal yang lebih besar dari kita dan juga diri kita sendiri. Jadi aku membaginya kedua hal. Yang pertama, bagaimana kita dengan hal yang lebih besar dari kita atau Tuhan kita. Tergantung kita agamanya apa, silakan ikuti berdasarkan agama masing-masing. Kalau yang muslim, bagaimana memperbanyak ibadah, sholat, bagaimana lebih banyak ngaji, berelasi dengan Tuhan kita Allah, dan itulah yang akan menguatkan diri kita. Itu pun termasuk pengembangan diri. Satunya lagi adalah bagaimana kita berelasi dengan diri kita. Kita mengenal diri kita siapa, kita melakukan self-awareness, self-discovery, mindfulness, latihan meditasi juga masuk di sini. Dan akhirnya kita jadi semakin dekat dengan diri kita sendiri. Kita tahu persis diri kita pengennya apa. Nah, itu termasuk ke R yang terakhir, religi atau spirituality. Jadi ada 4R bidang pengembangan diri. Yang pertama adalah raga, our body atau physicality. Kemudian yang kedua adalah rasio atau our mind, pikiran kita, intelektual kita. Yang ketiga adalah rasa atau our heart, hati kita, emotionality. Dan yang keempat adalah religi.
jiwa kita, our soul atau spirituality. 4 hal ini yang perlu kita jaga. Dan ketika kita mencoba meningkatkan perlahan-lahan, maka tubuh kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita sebetulnya saling sinkron. Itulah yang akan membuat pengembangan diri kita menjadi holistic self-improvement. Pengembangan diri yang menyeluruh. Nah, kalau sekarang kita bisa mulai dari satu fokus dulu. Kalau lo punya fokus apa sekarang? Apakah sedang fokus ke yang raga, ke yang rasio, ke yang rasa, atau religi? Silakan, boleh tulis di komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman lo. See you di video lainnya. Salam pembelajar.